Sejak kala lomba hias dan resmi diistirahatkan dari jabatan Ketua Panitia Ramadan, Bu Julida sekarang lebih sering duduk di depan TV. Biasanya dia paling heboh di grup RT. Sekarang cuma jadi silent reader. Tapi jangan salah, emak-emak kalau sudah merasa nama baiknya tercoreng, itu bukan diam, itu lagi nyusun strategi. Dan sore itu, Bu Julidah dapat ide besar. Pak, kamu sadar nggak sih, sekarang orang-orang kalau lihat aku tuh beda. Beda gimana, Bu? Kayak aku ini mantan pejabat yang gagal total. Padahal aku cuma kalah lomba hias sama dicopot dari ketua panitia. Itu juga belum seminggu loh. Ya, memang belum seminggu, Bu. Kan cuman nggak jadi panitia. Nggak usah terlalu dipikirkan. Cuma, itu jabatan strategis tahu. Saya ini punya visi, punya konsep, baru mau kerja maksimal sudah dievaluasi. Iya, niatnya baik. Cuman caranya kemarin agak semangat banget. Semangat itu salah ya sekarang. Mau Ramadan meriah salah, mau warga kompak salah. Kayaknya orang-orang tuh salah paham sama saya. Atau kamu yang terlalu paham sama urusan orang? Loh kalau nggak ada saya, siapa yang peduli suasana Ramadan? Siapa yang jagain moral komplek? Selama ini juga aman-aman aja. Nah, itu dia. Aman karena ada saya. Iya ya. Kalau saya nggak jadi ketua panitia, saya akan naik level. Naik level apaan lagi? Saya harus buktiin kalau aku ini masih berguna, masih peduli, masih paling niat jaga ketertiban Ramadan. Terus, kamu mau ngapain? Saya mau bikin Satgas Ramadan, Satgas Rahasia Mokel. Saya mau keliling kompleks siang-siang, siapa tahu ada yang ndak puasa dan makan sembarangan. Bu, jangan mulai yang aneh-aneh. Ini bukan aneh, ini kontribusi. Saya mau bersihin nama saya. Orang harus lihat, saya tuh peduli, bukan cuma bisa marah-marah. Bu, urusan puasa itu kan masing-masing orang juga. Terus, kamu mau razia siapa? Ya makanya saya lihat dulu. Kalau memang ada yang terang-terangan makan, kan gak enak dilihat. Apalagi anak-anak bisa niru. Itu bisa aja orang lagi nggak kuat puasa, Bu. Makanya saya cek dulu. Ini namanya investigasi, bukan julid. Saya nggak akan larang kamu peduli. Tapi jangan sampai kamu jaga iman orang, tapi rusak hubungan sama tetangga. Ya, saya juga nggak mau ribut lagi sih. Tapi kalau memang ada yang kebangetan, masa saya diam aja? Dan begitulah, dari rasa malu dan gengsi yang belum sembuh, lahirlah sebuah misi baru. Bu Julidah kini bertransformasi menjadi calon komandan Satgas Ramadan versi komplek. Apakah niatnya kali ini akan membawa kebaikan? Atau malah jadi drama baru di bulan Ramadan? Siang hari, matahari lagi terik-teriknya, komplek kelihatan sepi. Sebagian warga istirahat di rumah, tapi Bu Julidah justru lagi aktif kayak lagi patroli. Sampai di ujung gang, ada pondok kecil yang agak tersembunyi. Dari kejauhan, terlihat dua pemuda duduk santai, main kartu, minum es, dan makan mie instan. Ini lagi ngapain kalian? Bu, ini cuma lagi santai aja. Apa? Santai katanya. Ini jam berapa sekarang? Jam 1:30, Bu. 1:30 siang. Bulan apa sekarang? Maret. Ramadan, Bu. Terus itu mie instan apa? Hiasan meja. Mie instan jam segini. Es segelas gede begitu. Kalian ini gak malu sama orang lewat? Kita lagi istirahat aja, Bu. Istirahat boleh, tapi ini bulan puasa. Minimal tahu tempat lah. Ini pondok walaupun agak masuk ke dalam tetap kelihatan. Aduh, Bu, itu ngapain kita di foto-foto? Kita bukan artis, Bu. Buat bukti, ini bukan urusan kecil. Saya akan laporkan ke Pak RT biar jelas. Sekalian saya kirim di grup WhatsApp komplek, biar kalian malu 7 turunan. Bu, jangan langsung dilaporin gitu dong. Dengar ya, saya ini bukan mau cari ribut. Tapi kalau dibiarkan, nanti anak-anak kecil lihat. Dikira nggak puasa itu biasa. Ini bulan baik, harus dijaga suasananya.
Kita cuma nongkrong bentar kok, Bu. Kalau memang ada alasan, nanti jelaskan di depan Pak RT. Jangan sembunyi-sembunyi kayak gini. Saya ini cuma mau komplek tertib. Jangan bikin suasana Ramadan jadi nggak enak. Pak RT, mohon ditindak. Ditemukan 2 pemuda makan dan minum siang hari di Pondok Ujung Gang. Dan dalam hitungan menit, grup WhatsApp komplek mulai berbunyi. 1 pesan, 2 pesan, 3 pesan. Bu Julidah berdiri dengan wajah puas, merasa akhirnya bisa berkontribusi. Siang hari berikutnya, matahari makin terik. Jalan komplek hampir kosong. Tapi Bu Julidah masih keliling patroli seperti satpam yang terlalu semangat. Sampai dia berhenti. Di dekat kontrakan kosong yang sudah lama nggak ditempati, ada motor asing terparkir. Dan itu bukan pertama kali dia lihat. Loh, motor ini lagi. Udah beberapa hari ini selalu parkir di sini. Apa kontrakannya udah ada yang isi ya? Pak, mau kemana itu? Astaga, Bu. Saya kira kucing. Kok nenteng minuman dingin jam 12 siang, Pak? Iya, Bu. Ini buat istri saya. Loh, istri Bapak ada di kontrakan kosong itu? Bukan. Maksudnya, istri saya lagi datang bulan, nggak puasa. Jadi saya beliin minum. Datang bulan tapi minumnya 2 botol. Itu yang satu buat cadangan, maksud saya kalau haus lagi. Terus kenapa Bapak mau masuk kontrakan kosong? Kenapa lewat sini, Pak? Rumahnya kan beda arah. Iya, saya salah jalan tadi. Salah jalan sampai berhenti depan pintu kontrakan kosong. Iya, kaki saya yang belok sendiri, Bu. Ini kaki belok sendiri atau niatnya yang belok? Bapak itu tidak jadi masuk ke kontrakan kosong. Tapi rasa curiga Bu Julidah malah makin besar. Tidak lama kemudian, dia melihat Bu Rina dan Pak Darto di gerobak sayur. Bu Rina, ada yang aneh. Apalagi, Bu? Bulan puasa jangan julid dulu, Bu. Bukan, kamu sadar nggak sih motor asing itu sering parkir deket kontrakan kosong? Motor siapa emang? Ya mungkin numpang parkir aja, Bu. Nah itu, nggak tahu. Terus tadi ada bapak-bapak beli minuman dingin jam 12 siang mau masuk ke situ. Pas saya tanya, katanya buat istrinya yang lagi datang bulan. Mungkin memang buat istrinya kali, Bu. Tapi mukanya kayak orang bohong. Salah arah pula katanya. Bu, jangan-jangan Ibu terlalu mikir jauh. Menurut Pak Darto gimana? Kontrakan kosong itu kayaknya ada yang mencurigakan deh. Yang mencurigakan itu kontrakannya atau pikiran Ibu sekarang? Saya serius loh ini, motor asing sering parkir. Ngapain dia mau masuk ke kontrakan kosong bawa minuman dingin? Mungkin istrinya lagi ngumpet di situ. Kalau istrinya ngumpet di kontrakan kosong, itu lebih mencurigakan lagi. Bu, jangan semua yang bawa minuman di siang hari dianggap kasus besar. Bu, jangan-jangan Ibu lagi kangen jadi ketua panitia ya? Ibu ini niatnya baik sih, cuma kadang terlalu cepat ambil kesimpulan. Iya, Bu. Nanti kalau memang ada yang jelas-jelas ganggu, baru kita bareng-bareng lihat. Ya sudah, nanti kalau kejadian apa-apa jangan bilang saya nggak ngingetin. Warga kembali ke aktivitas masing-masing. Ada yang menganggap Bu Julidah cuma terlalu curiga. Ada yang menganggap itu cuma kebiasaan julidnya yang belum hilang. Tapi satu hal yang pasti, insting Bu Julidah jarang berhenti di satu kejadian. Keesokan harinya, matahari baru naik sedikit, tapi Bu Julidah sudah kembali keliling kompleks seperti biasa. Bedanya, hari ini langkahnya lebih pelan, karena dia kembali melewati kontrakan kosong yang kemarin mencurigakan. Tiba-tiba, Bu Julidah berhenti. Hidungnya mengendus-endus seperti detektif. Loh, ini bau apa ya? Ini bau rokok. Weh, pelan-pelan, nanti ketahuan. Santai. Siang gini siapa yang lewat? Astaga, tuh kan beneran ada orang. Aduh, siapa sih yang bikin jendela setinggi ini? Ini nggak bisa dibiarin nih. Bukan, saya yang pendek.
Ini kalau saya bawa bangku, pasti sudah kelihatan semua kelakuannya. Saya harus lapor Pak RT sekarang juga. Right now. Kayaknya ada suara di luar. Tenang Julidah, tenang. Kamu ini agen rahasia komplek. Kalau ketahuan bisa gagal operasi ini. Kali ini Bu Julidah tidak langsung marah-marah seperti biasanya. Dia malah terlihat berpikir serius. Beberapa menit kemudian, dia langsung jalan cepat menuju rumah Pak RT. Loh, Bu Julidah, pagi-pagi sudah patroli lagi. Pak RT, saya mau lapor. Ini serius pakai banget. Kita ini kecolongan besar. Loh, kecolongan apa, Bu? Kontrakan kosong di ujung gang itu ternyata tidak kosong. Aduh, Bu. Jangan-jangan ini soal motor asing lagi. Bukan cuma motor, Pak. Saya tadi lewat situ, saya cium bau rokok. Dan saya dengar suara anak-anak muda, ketawa-ketawa, sembunyi-sembunyi, bau rokok. Bu, jangan sampai kita salah tuduh orang. Jangan-jangan cuma orang lewat. Pak RT, saya ini emak-emak yang hidupnya di gang ini. Debu gang ini saja saya hafal baunya. Terus, Ibu lihat apa lagi? Pak, saya bukan mau ribut, tapi ini sudah berulang 3 hari. Hari pertama, saya lihat motor misterius parkir. Hari kedua, ada bapak-bapak bawa minuman dingin mau masuk situ. Dan hari ini, saya dengar suara orang ketawa dari dalam. Kalau memang begitu, kita cek saja nanti. Nah, itu dia Pak. Kita tangkap basah saja. Bu, ini bukan acara polisi. Tapi kalau benar mereka bikin markas mokel di situ, kan tidak enak dilihat warga. Ya sudah, nanti sore kita cek sama beberapa warga. Bagus Pak, biar sekalian jelas. Kadang orang memang suka bilang saya julid, padahal saya cuma terlalu teliti. Pak RT sebenarnya masih sedikit ragu, karena selama ini laporan Bu Julidah sering berakhir hanya salah paham. Tapi kali ini cara Bu Julidah bicara terasa berbeda, lebih yakin dan mungkin saja untuk pertama kalinya kecurigaan Bu Julidah benar. Sore hari menjelang ngabuburit, setelah mendengar laporan panjang Bu Julidah, akhirnya Pak RT memutuskan untuk mengecek kontrakan kosong di ujung gang. Bu Julidah yang berdiri paling depan seperti komandan operasi rahasia, padahal cuma emak-emak komplek. Bu Julidah, kita lihat dulu ya, jangan langsung ribut. Tenang Pak RT, saya profesional. Loh, sejak kapan Bu Julidah profesional? Rokoknya lempar sini. Weh, pelan-pelan, nanti ketahuan. Nah kan, saya bilang juga apa? Beneran ada orang. Permisi, buka pintunya. Ada orang. Cepet sembunyiin kartu. Rokoknya matiin, matiin. Wah, panik semua tuh. Kalian siapa? Kami cuma nongkrong, Pak. Nongkrong katanya. Ini mie instan apa? Dekorasi? Ini rokok apa? Obat nyamuk? Ini kartu apa? Alat belajar matematika? Maaf Bu, kami kira tempatnya kosong. Kayaknya kalian bukan warga sini. Bukan Pak, kami dari kampung sebelah. Jadi kalian nongkrong di sini tiap hari? Iya, Pak. Soalnya sepi. Nah, sepi buat kalian. Tapi mata saya tajam. Ini komplek orang puasa, bukan tempat piknik mie instan. Siang-siang makan, merokok, main kartu. Lengkap sekali paketnya. Kalian sekarang bereskan semua. Jangan nongkrong di sini lagi. Saya akan laporkan masalah ini ke RT sebelah. Iya Pak, kami minta maaf Pak. Pak RT, kayaknya kali ini Bu Julidah benar. Iya, jarang-jarang loh. Bu Julidah, terima kasih ya sudah membantu razia mokel. Ah, biasa saja Pak. Namanya juga Satgas Ramadan. Satuan tugas julid. Warga akhirnya sadar, kali ini Bu Julidah tidak asal julid. Ternyata benar ada anak-anak luar komplek yang menjadikan kontrakan kosong itu tempat mokel dan main kartu. Untuk pertama kalinya sejak Ramadan, Bu Julidah berhasil membuktikan dirinya tidak cuma julid, tapi juga berguna untuk warga. Malam hari setelah tarawih, beberapa warga berkumpul di pos ronda komplek untuk membahas kejadian sore tadi.
Warga sadar kalau kejadian itu dibiarkan bisa merusak suasana Ramadan di komplek mereka. Yang lebih mengejutkan, orang yang pertama menyadarinya justru Bu Julidah. Jadi kita sepakat ya, kontrakan kosong itu mulai besok digembok saja. Iya Pak, kalau nggak ada Bu Julidah, mungkin kita nggak tahu. Iya juga sih. Biasanya Bu Julidah julid. Tapi kali ini julidnya bermanfaat. Maaf ya Bu, kemarin saya sempat suuzon sama Ibu. Gak apa-apa Bu Rina, saya mah orangnya gak baperan. Ya, kalau saya gak julid, tadi kalian masih mikir itu kontrakan buat tempat yoga. Pengamatan atau pengintaian, Bu? Bu Julidah, mulai malam ini saya mau minta bantuan. Bantuan apa Pak? Razia mau ke lagi? Bu Julidah resmi kami tunjuk sebagai koordinator keamanan dan ketertiban Ramadan. Ini tugas khusus, pakai radar julid. Siap Pak, mulai besok saya akan lebih rajin patroli. Razia mokel biar jadi urusan saya. Kalau ada yang aneh, mata saya langsung nyala. Wah, CCTV kalah sama Bu Julidah. CCTV cuma muter kamera. Kalau Bu Julidah muter satu komplek. Yang penting Bu, jangan semua orang dicurigai ya. Tenang Pak, kalau ada yang salah pasti ketahuan. Soalnya insting saya kuat banget. Sejak malam itu, Bu Julidah resmi menjadi koordinator keamanan dan ketertiban Ramadan di komplek. Walaupun caranya tetap heboh dan insting julidnya kadang terlalu tajam, setidaknya kali ini warga sadar, kadang julid emak-emak bisa jadi alarm paling cepat di komplek.